Kalau mengikuti tes CPNS, Bapak sudah berapa kali? Ya, kurang lebih di atas 10 ya. Waduh, itu Bapak berhasil lolos tes CPNS waktu umur berapa? 10, ya 35 tahun. Detik-detik terakhir ya Pak, agak di ujung-ujung, Iya. agak bikin deg-degan gitu. Halo Baneta Baneti. Dari aura-auranya ini sepertinya Baneta Baneti ini kebanyakan jomblo ya. Aduh, mohon maaf kayaknya ini hatinya tersindir nih. Nah, jadi mungkin buat kalian yang jomblo kayaknya ini lagi susah nih untuk menarik hati para mertua, calon ya, belum mertua. Kayaknya ini agak susah nih. Nah, ada satu kalimat yang waktu itu pernah rame. Calon menantu idaman mertua adalah seorang PNS. Jadi PNS itu pastinya butuh perjuangan yang tidak mudah. Nah, kali ini kita akan membahas perjuangan itu bersama Bapak Cegia. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya alhamdulillah. Nah, kita akan mengawalinya dengan sudah berapa lama nih Pak Bapak menjabat sebagai PNS? Oh, saya daftar PNS itu di 2019, tapi SK tugas itu di bulan Februari 2021. Jadi kurang lebih baru 4 bulan ya. 4 bulan kurang. Kalau mengikuti tes CPNS, Bapak sudah berapa kali nih kira-kira? Wah, nggak kehitung ya kayaknya. Waduh. Jadi hampir ya selama honorer itu hampir setiap ada pembukaan CPNS itu saya selalu daftar. Apakah itu yang di daerah atau kayak yang di pusat gitu kan. Ada yang pernah di Kementerian Agama, di Mahkamah Agung, di BPK juga pernah, pokoknya pengalaman untuk ikut-ikut tes CPNS ya alhamdulillah sudah banyak lah. Kira-kira berapa tuh Pak? Ya kurang lebih di atas 10 ya. Waduh, Di atas 10 juga kali, ya. di atas 10 kali. Itu Bapak berhasil lolos tes CPNS waktu umur berapa? Ya kemarin 2019 ya, itu alhamdulillah di lolos itu pada umur 35 tahun. Detik-detik terakhir ya Pak, agak di ujung-ujung, Iya. agak bikin deg-degan gitu gimana? Ya, itu last minute lah. Iya, alhamdulillahnya lulus. Alhamdulillah lulus di umur 35 tahun. Itu kan 12 kali itu waktunya panjang banget Pak. Kok bisa sih Pak, Bapak masih bisa bertahan gitu? Ya alhamdulillah ya, karena selama honor itu ya saya niatnya memang untuk membangun pendidikan, kemudian mengembangkan khususnya di madrasah ya. Ya suka dukanya saya terima aja gitu. Sebentar Pak, kalau boleh tahu gaji honorer itu berapa? Ya emang kalau honorer itu kecil ya. Ya rata-rata pada saat itu saya paling sebulan 150.000. Sebulan? Berapa? 150.000. Sebentar Pak, ini agak gimana ya di hati saya. Para Baneta Baneti, kalian juga mungkin kaget ya. Sebulan 150.000, Ya. rasanya buat jajan saya aja gak cukup Pak. Ya memang kondisinya seperti itu. Kalau Bapak itu menjabat honorer berapa tahun? Ya kurang lebih honorer itu 17 tahun. 17 tahun. Kok bisa? Bapak kok bisa Bapak gitu bertahan dan mau gitu? Kenapa Pak? Ya pertama karena memang menjadi guru itu satu sudah menjadi passionnya saya, maksudnya ya saya ingin menjadi guru gitu kan. Ya walaupun gajinya kecil gitu kan, ya memang saya sudah berniat untuk mengembangkan ya di pendidikan khususnya di madrasah gitu. Jadi ya walaupun misalkan gaji kecil kemudian tidak mencukupi pendapatan gitu kan, ya tapi menurut saya kita sudah rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kita jalani aja gitu. Mau gajinya kecil kemudian kadang mungkin
pada saat itu ada yang suka mencibir gitu kan, apalagi memang real gitu ya. Ya ketika teman-teman saya yang katakanlah bahkan ada yang lebih muda dari saya itu sudah siap untuk menikah karena memang mereka punya pendapatan yang cukup dari ya pekerjaan mereka atau usaha mereka. Ya pada saat itu saya ya memang karena pendapatan kecil itu ya belum berani memutuskan untuk menikah seperti itu. Jadi waktu honorer itu Bapak belum menikah? Belum menikah. Bahkan itu belum lulus kuliah ya, sudah ya coba-cobalah jadi guru gitu. Alhamdulillah ya ada sekolah swasta yang memberikan kesempatan buat saya gitu kan, agar saya bisa berusaha. Jadi Bapak itu menikah waktu Bapak sudah jadi PNS? Oh belum. Saya menikah itu di tahun 2012 dan masih honorer gitu. Tapi sudah menikah? Sudah menikah gitu. Sebentar, ini agak kebetulan ayah saya juga guru. Oh gitu. Nah, ibu saya juga guru. Oh, iya. Ini yang ibu saya harapkan dari ayah saya apa ya? Kok mau menikah dengan ayah saya? Iya. Ternyata jadi istrinya guru juga tangguh ya Pak? Iya betul. Jadi memang ya kadang kalau untuk menjadi guru memang kalau untuk mengejar ekonomi itu ya tidak bisa diharapkan jadi dari guru gitu, karena memang kalau dari guru itu lebih kepada bagaimana kita mengabdikan diri kita untuk membangun pendidikan, khususnya kalau untuk di madrasah ya untuk mengembangkan dan membangun madrasah gitu. Jadi kalau misalkan kita suka waktu PNS waktu honor itu mencarinya adalah harta, ya bukan tempatnya di guru seperti itu. Ya kayaknya Bapak ini udah yakin banget ya, udah mungkin dari dulu udah yakin banget mau jadi guru ya? Iya, mau jadi guru. Kalau misal sekarang gitu, atau waktu dulu ditawar, mending jadi guru dengan gaji kecil atau jadi pengusaha aja gitu gajinya besar, kalau misal ada gitu ya Pak kesempatan? Iya sebetulnya setelah kuliah saya sempat ya berpikir ulang, sepertinya di guru itu pendapatan kecil kurang bisa diharapkan ya. Ya akhirnya setelah kuliah itu karena ijazah saya sarjana hukum Islam, ya mungkin bisa dipakai buat bekerja di kantor notaris yang mungkin ya bisa diharapkan lebih banyak pendapatannya gitu kan. Ya tapi memang pertama itu bukan passionnya saya gitu kan, dan kedua juga pada saat itu saya sakit gitu. Akhirnya saya yang memutuskan saja untuk berhenti jadi pegawai di kantor notaris itu. Ya, dan kembali untuk menjadi guru. Dan mungkin saya pada saat itu juga saya berpikir ya uang bukan segalanya gitu ya. Uang bukan segalanya ya, yang penting bagaimana kita bisa bersahaja, kemudian kita bisa passion ya, kita bisa bahagia di bidang yang memang kita inginkan, passionnya kita di situ gitu. Ya, tapi memang ya Pak, uang itu bukan segalanya dalam kehidupan. Tapi segala-galanya itu butuh uang, Pak. Maaf. Iya. Ya, banyak orang yang berpendapat seperti itu, tapi ada pendapat juga yang lebih hebat. Banyak jalan menuju Roma. Ya, artinya ya mungkin segalanya membutuhkan uang, tapi untuk mendapatkan uang itu kan ada jalan-jalan yang lain gitu. Tidak harus meninggalkan pekerjaan kita sebagai guru gitu. Nah, kalau sekarang kan Bapak sudah jadi PNS ya, sudah lebih banyak lah perbedaannya. Yeah. Kalau melihat kembali ke masa lalu waktu Bapak menjadi honorer, kan itu perjuangannya itu luar biasa ya Pak, luar biasa beratnya dan juga tidak mudah. Yeah. Nah, kalau sekarang melihat ke masa lalu, pemikiran Bapak kan sudah tahu ya bagaimana menjalaninya perjuangan menjadi PNS itu. Kalau sekarang setelah melihat lagi gitu bagaimana perjuangannya karena sudah merasakan, kalau Bapak diputar kembali lagi ke masa lalu, Bapak akan tetap memilih menjadi
PNS dengan Bapak sudah tahu ya perjuangan seperti apa, atau beralih profesi saja? Ya, karena memang passion saya dari dulu ya, sudah di guru gitu kan. Sebetulnya PNS atau honorer sebetulnya ya itu hanya sebagai apa ya, sebagai jabatan saja seperti itu ya. Ya tetap tugasnya ya guru-guru juga gitu kan. Memang ada ada kelebihan dari PNS itu ya, ada tunjangan segala macam dari pemerintah, kemudian juga struktur tugas yang jelas itu kan, dan itu lebih membuat kita fokus. Kalaupun misalkan harus beralih ke profesi lain, sepertinya saya sudah nggak kepikiran harus beralih ke profesi lain. Walaupun misalkan ya, bahkan sebetulnya pada saat jadi honor itu sempat juga ditawarkan oleh ya orang tua lah gitu, karena misalkan mungkin di madrasah itu honornya kecil gitu kan, sempat juga ditawarkan coba aja honor di sekolah yang banyak muridnya gitu kan, atau di luar Kementerian Agama ya, bukan madrasah, di sekolah gitu kan. Ya karena mungkin memang saya juga sudah passionnya, walaupun honorer di Kementerian Agama atau misalkan di madrasah itu agak kurang, kemudian juga minat masyarakat juga kurang, tapi karena memang sudah niat saya untuk mengembangkan madrasah itu besar gitu ya, dan jadi guru di madrasah itu besar ya, pada saat itu tawaran untuk pindah ke sekolah yang lain atau misalkan untuk beralih ke menjadi guru yang lain yang lebih banyak muridnya, yang lebih banyak pendapatannya, itu sempat saya tolak karena memang ya saya sudah berniat untuk mengabdikan diri saya itu untuk menghidupkan madrasah lah, seperti itu. Kan lama banget ya Pak perjuangan Bapak bisa sampai jadi PNS. Kurang lebih 17 tahun. Ya, kebayang saya gimana. Kalau saya kayaknya enggak deh Pak, gak bakal kuat. Kok apa sih Pak yang membuat Bapak semangat gitu dan bisa mempertahankan semangat itu begitu yakin gitu kalau saya pasti bakal loh kali di PNS. Jadi apa? Nah pada saat itu sebetulnya kalau melihat dari cerita-cerita dari orang gitu kan, bahwa PNS itu banyak gajinya yang besar pendapatannya gitu ya. Ya itu juga salah satu motivasi saya untuk ikut CPNS. Ya di samping saya bisa mengembangkan diri di madrasah, juga saya bisa memiliki pendapatan yang cukup gitu kan. Jadi saya termotivasi terus ketika ada lowongan untuk ikut CPNS, ya saya tetap daftar gitu. Jadi saya juga sebagai guru juga harus rasional kan. Dulu mungkin honorer dengan gaji yang kecil mungkin hanya cukup untuk diri saya sendiri gitu kan, karena belum berkeluarga, belum menikah gitu kan. Tapi setelah kemudian saya berkeluarga di tahun 2012 gitu kan, setelah kurang lebih 8 tahun ya, 8 tahun saya honorer itu. Kemudian saya harus berkeluarga, saya sebagai kepala keluarga gitu kan, punya tanggungan ya, harus menafkahi anak, istri gitu kan. Ya itu berarti saya termotivasi agar saya bisa meningkatkan pendapatan saya gitu. Tetapi tanpa harus meninggalkan jabatan saya sebagai guru. Ya satu-satunya jalan bagaimana saya harus bisa lulus di CPNS itu. Gitu. Pernah gak sih Pak di pertengahan jalan itu ya, di pertengahan jalan untuk menjadi seorang PNS kayak berpikir udahlah ini gitu, udah kayak gak mungkin lagi, udahlah nyerah aja gitu? Pada saat itu di tahun 2017 ya, 2017 itu kan belum ada pendaftaran CPNS pada saat itu ya. Pada saat itu ya saya berpikirnya bagaimana kalau misalkan saya itu tetap menjadi guru tapi berusaha berusaha menjadi pendapatan lain seperti itu ya. Ya kemudian alhamdulillahnya di tahun 2018 itu kan ada lowongan CPNS itu kan serentak oleh pemerintah itu, daftar. Namun di 2018 itu tidak lulus itu kan. Wah sedih. 2018 itu umur saya sudah 33 tahun. 33 tahun.
Waktu itu juga saya sudah khawatir, bahwa kalau misalkan minimal daftar CPNS itu 35 tahun. Ya udah di ujung banget ya Pak. Udah di ujung saya. Udah khawatir jangan-jangan saya nggak bisa gitu. Ya. Tapi asa itu harus tetap saya jaga gitu. Harus tetap saya jaga terus gitu kan. Dan berusaha untuk tetap update informasi, mencari informasi kapan istilahnya pendaftaran CPNS itu akan dibuka lagi. Nah kemudian 2019 alhamdulillah dia juga dibuka lagi. Nah kemudian saya daftar, ya alhamdulillah bisa lulus juga gitu. Walaupun memang harus tertunda. Saya khawatir juga 2019 kemudian kalau misalkan 2019 itu saya nggak lulus, ya udah bisa. Di 2020 usia saya sudah lewat. Karena biasanya kalau CPNS itu kan pendaftarannya di bulan April ya. April, Mei, di bulan Maret itu saya udah lewatin. Jadi gimana Pak? Jadi PNS itu enak gak sih Pak? Ya alhamdulillah kalau melihat tunjangan, kemudian gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang saya terima itu memang jauh lebih besar, jauh lebih besar ya. Berkali-kali lipat lah dari pendapatan honorer ya. Jadi ya saya bersyukur walaupun misalnya last minute di ujung-ujung di ujung tanduk ya, tapi saya bisa berhasil bisa jadi PNS sekarang. Ngomong-ngomong jadi PNS gimana nih Pak? Udah dapat SK-nya belum? SK ya, alhamdulillah SK sudah ada. Waktu itu sudah dibagikan bulan Januari, bulan 1 tanggal 28. SK-nya di rumah atau di mana nih ya? Jadi pertanyaan, belok saja belok. Kasih tahu nggak ya? Ada off the record. Kayaknya enggak deh. Iya. Nah, jadi kalau orang tua gitu Pak, kalau orang tua dan istri Bapak itu tuh mendukung banget kalau waktu masa-masa perjuangan Bapak nih. Iya, ya alhamdulillah support dari orang tua, karena memang orang tua juga pendidik ya, alhamdulillah. Jadi salah satu mungkin motivasi saya untuk survive di honorer pada saat itu, ya saya lihat orang tua juga di pendidik, maka saya juga berusaha untuk mengabdikan diri saya di pendidikan gitu. Nah begitu pula dengan istri saya. Ya, walaupun istilahnya saya honorer, kemudian dengan keterbatasan pendapatan tentunya ya, tapi istri saya tetap setia, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Sampai sekarang, dan alhamdulillah sampai sekarang saya di PNS juga tetap mendukung profesi saya sebagai guru ya, alhamdulillah. Dan itu saya syukuri, dan itu juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pokoknya apakah itu honorer ataukah itu PNS gitu kan? Ya kalau kita memang sudah berniat untuk memajukan pendidikan khususnya di madrasah atau pendidikan secara umum, ya itu nanti Allah sendiri akan mengatur rezeki kita. Jadi apapun itu jalani dengan yang terbaik ya Pak, jalani dengan sungguh-sungguh. Betul. Nah waktu jadi honorer ya Pak, waktu jadi mau PNS, itu ada gak sih Pak hal yang buat Bapak down banget gitu, buat Bapak menyerah gitu, ada gak? Ada ya, terutama jadi usia terutama di usia yang akhir ya, di ujung tanduk itu. Mungkin kalau pada saat muda saya masih bersemangat, istilahnya walaupun ada yang berpikir ini dan itu, ya saya santai saja karena ini memang tugas saya gitu ya. Tapi pada saat sudah mentok-mentok di usia 30, kemudian 34, 33 tahun gitu ya, 30 tahun. Ya sempat juga ada yang bilang ke saya gitu ya, ngapain sih, tuh kan sekarang juga kan pendapatnya cuma segitu gitu kan. Merasa itu aduh gimana ya, istilahnya ya down juga gitu kan. Terus cuman saya juga waktu itu belum punya cara bagaimana saya bisa meningkatkan pendapatan saya pada saat itu gitu kan. Melihat kalau teman-teman ada yang sudah punya kendaraan roda 4 gitu kan, ada yang punya rumah di tempat-tempat yang
istilahnya bagus lah gitu. Tapi saya waktu itu juga masih ya tinggal dengan orang tua seperti itu. Jadi ya itulah. Nah, kalau mendengar cerita Bapak tadi, 17 tahun ya Pak Bapak jadi Ya, honorer? kurang lebih 17 tahun. Kayaknya para baneta-baneti di rumah ini yang ingin jadi guru ini kayaknya langsung ciut nih, langsung kayaknya nggak mau nih, takut kayaknya. Apa yang ingin Bapak sampaikan biar gak takut lagi gitu? Ayolah gitu, lawan aja. Ya, sebetulnya yang pertama tadi bahwa tidak segala sesuatu itu bisa diukur dengan uang gitu. Jadi toh semuanya juga yang bisa kita rasakan hanya yang bisa kita butuhkan, yang bisa kita manfaatkan untuk kita, ya hanya yang bisa kita nikmati saat itu gitu. Jadi kalaupun misalkan punya uang banyak gitu kan, tapi tidak memiliki kesempatan untuk makan dengan enak, dengan nyaman gitu kan, dengan nikmat, itu kan sebetulnya belum rezeki juga gitu kan. Punya uang banyak tapi makannya terbatas, diatur nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu kan. Jadi pada intinya saran saya ya, kalau memang sudah niat untuk menjadi guru, kemudian sudah punya passion di situ gitu kan, ya laksanakan saja, nanti rezeki itu insya Allah akan mengalir. Apalagi kalau misalkan kita lebih ikhlas dalam bekerja, kemudian lebih semangat dalam bekerja, nanti kualitas diri kita juga tentunya akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berrezeki juga akan dilihat oleh manusia yang lain. Jadi jangan takut ya Pak, yakin aja, maju aja. Coba aja dulu, kalau belum dicoba belum tahu ya. Betul. Ya, tapi karena pada saat ini tuntutan guru itu lebih besar gitu kan, jadi kita harus membangun keterampilan kita, kemampuan kita untuk lebih baik lagi menjadi guru. Misalkan ya, kalau memang sudah niat menjadi guru, berarti pendidikan juga harus diperhatikan. Ya, minimal harus S1 di pendidikan, apakah itu S1 matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Kalau jadi guru itu harus sarjana dulu ya? Ya, betul, harus sarjana dulu untuk sekarang. Kalau saya dulu kan zaman beda ya, tahun 2004 itu ya, asalkan mau jadi guru bisa, gitu kan gitu. Yang penting dibutuhkan oleh yayasan gitu ya. Kemudian juga ada kekosongan guru gitu kan, itu bisa ngajar. Tapi kalau sekarang kan enggak. Jadi memang guru itu dituntut kualifikasinya harus S1, kemudian juga yang memang linear ya. Kalau guru matematik, mau jadi guru matematik ya harus kuliahnya di pendidikan matematika seperti itu. Jadi sekarang usahanya harus lebih ya Pak? Ya, betul. Dan memang itu tuntutan zaman sih ya sekarang. Pemerintah juga menginginkan pendidikan yang berkualitas, maka kalau kalian mau menjadi guru, maka harus buktikan diri kalian bahwa kalian bisa menjadi guru yang berkualitas juga. Yuk, kamu berbahan yuk, bangun. Jangan berbahan mulu ya Pak. Ya, tapi memang yang pastinya suka duka guru itu sangat besar, dan kalian harus siap untuk menerima itu. Waktu jadi guru pernah nggak sih Pak ada pengalaman gitu waktu ngajar, pengalaman yang murid-murid Bapak lakukan gitu? Bikin kesal gitu. Iya, bikin kesal. Banyak itu, luar biasa. Apalagi kalau saya kan sekolah swastanya di kampung ya istilahnya. Ya kadang ada anak-anak nakal gitu kan. Yang memang itu menguji kesabaran gitu kan. Jadi kalau kita tidak sabar-sabar ya hampir saja bisa terjadi keributan. Nah, di situ juga kalau kalian menjadi guru gitu, kalau kita mau menjadi guru ya harus bisa sabar-sabar mungkin. Kadang ujian itu tidak hanya dari kesabaran seorang guru menghadapi menghadapi murid gitu kan, tapi juga kesabaran guru diuji dengan masyarakat di sekitar gitu kan.
ya kadang-kala mungkin ada orang tua yang tidak senang dengan perlakuan guru atau metode guru yang diajarkan, itu seringkali ada komplain dari orang tua, dan itu juga harus ini. Bapak kadang juga pernah mengalami itu yang pernah ada guru yang memang secara frontal langsung gitu kan datang ke sekolah, lapor ke kepala sekolah gitu kan bahwa guru ini mengajarnya tidak sesuai gitu kan. Ada juga yang memang mereka dengan cara menyindir gitu kan, membuli, kemudian istilahnya membuat desas-desus ya, atau misalkan gosip gitu ya. Wah, ternyata guru itu nggak bagus, itu kan ujian juga buat seorang guru. Padahal kan mereka cuma lihat dari luar ya Pak. Iya, betul. Belum tahu perjuangan seorang guru. Iya. Kalau yang bikin seorang guru itu bangga dari muridnya apa? Apa yang harus murid lakukan itu untuk buat seorang guru bangga? Oh iya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi seorang guru itu akan sangat bangga kalau muridnya itu dalam keseharian bisa bisa melaksanakan nasihat-nasihat dari seorang guru. Ya, banyak sekarang murid-murid itu atau anak-anak itu yang suka tidak membuat tugas, atau misalkan kebanyakan tidak hadir, gitu kan. Walaupun sekarang misalkan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita masih daring, dan banyak juga yang walaupun misalkan orang tuanya berkecukupan, sudah membelikan segalanya, HP, kemudian kuotanya disediakan, wifi-nya disediakan, itu justru malah diselewengkan dengan main game online segala macam. Akhirnya itu guru itu menjadi tidak bangga begitu. Nah, yang bangga itu siswa itu bisa hadir pada saat pada saat kegiatan belajar online gitu kan. Kemudian juga bisa melaksanakan tugas gitu kan, apalagi kalau bisa berprestasi. Ngomong-ngomong nih Pak, balik lagi ke yang tadi, kan Bapak ini lulus PNS di ujung ya, udah mau hampir jatuh ke jurang itu. Kalau matanya melenceng dikit udah itu udah tamat ya Pak. Nah, di umur 35 tahun ya Pak. Nah, itu kalau misalkan Bapak gak lulus, kayaknya ini Bapak udah cinta banget ya sama guru, udah dalam hatinya tuh impiannya tuh jadi guru. Nah, kalau misal gak lulus, apa Bapak mau jadi honorer seumur hidup gitu Pak? Bapak ikhlas? Ya, ikhlas nggak ikhlas. Ngomong-ngomong, saya juga ya Pak, kalau nikah gitu sama honorer yang gajinya seperti itu, kalau dipikir lagi, mikir 2 kali aja lah, kayaknya gak mau. Kok bisa gitu Bapak? Tapi Bapak alhamdulillah ya dapat istri yang setia. Alhamdulillah. Jadi memang begini, ya di tahun 2018 ya, di akhir-akhir ya kesempatan saya mulai menipis untuk jadi CPNS, kemudian tidak lulus, kemudian tidak ada istilahnya, udah khawatir juga karena pasti akan nanti kebutuhan keluarga hidup pasti akan besar ya. Ya seperti tadi ya, di sini mau beli bakso, emas, malah mana semangkok nggak cukup ya, masih mau lagi. Ya pastinya saya tetap tetap eksis, maksudnya tetap mandiri, tetap hidup saya di guru gitu kan. Cuma ya memang di tahun 2018 itu saya juga mencoba mencari alternatif apabila saya tidak tetap menjadi honorer ya. Di 2018 saya sempat cari-cari beasiswa S2. Tujuannya apa? Tujuannya misalkan di penghujung 35 tahun saya tidak bisa menjadi PNS itu udah jatuh ke jurang ya, misalkan saya udah jatuh ke jurang gitu ya, kemudian saya tidak bisa menambah pendapatan karena dari honorer itu, sementara nanti ada kebutuhan menyekolahkan anak kan segala macam, ya saya coba cari beasiswa. Tujuannya apa? Sambil saya honorer di swasta gitu kan, atau di madrasah, saya
coba tambah pendapatan saya dari menjadi dosen, gitu tujuannya. Ya mudah-mudahan sih itu masih tetap sebagai guru ya, walaupun misalkan yang satu murid, yang satu mahasiswa, tapi kan ya saya tidak meninggalkan tugas saya sebagai guru seperti itu ya. Kemudian kalau istri ya alhamdulillah di penghujung umur usia saya 27, jadi sebetulnya saya dulu target menikah itu 25 tahun karena memang tapi pas jadinya di umur 25 tahun itu saya belum ya begitu ya. Kalian pasti tahu ya gajah honor itu kecil, kemudian ya katakanlah jangan pun istilahnya impian jangan pun istilahnya punya rumah impian gitu ya. Kadang modal untuk menikah aja nggak punya gitu, masih takut gitu ya, mau ke mertua gimana mau bilang apa nanti gitu. Kalau ya akhirnya pada saat itu ya alhamdulillahnya ya saya ada sertifikasi itu ya, alhamdulillah ada program sertifikasi dari pemerintah sehingga saya ada kesempatan buat menabung, dan untuk 2010 ya 2010 saya lolos sertifikasi honorer ya, karena honorer itu kan ada sertifikasi, ada in-passing gitu ya, macam-macam. Kemudian ada tambahan lah, bisa menabung gitu kan, menyisihkan sedikit demi sedikit untuk mengumpulkan modal untuk menikah. Dapatlah di 2012 alhamdulillah ya seorang calon istri yang memang ya dia tahu pekerjaan saya begitu, dan memang pada saat itu nggak ada sama sekali terbersit di pikiran saya itu untuk apa pacaran dulu apa enggak. Setelah misalkan saya waktu itu masih belum ada IG ya, masih ramai lah Facebook itu, sudah mulai ramai lah Facebook itu, teman waktu kuliah gitu kan. Kemudian juga sempat sempat ada kegiatan bareng, saya komen-komen di Facebook, kemudian ya alhamdulillah satu saat sekitar setahun sudah komen-komen di Facebook, saya telepon. Ternyata Pak Guru juga main komen-komen ya seperti kita. Iya. Kalau dulu sebutnya message ya, send message itu di Facebook itu, kemudian saya telepon. Saya waktu itu bukan minta untuk pacar, bukan, siap enggak untuk menjadi menikah gitu kan. Aduh, langsung ya to the point. Cuma memang karena jaraknya jauh, Bogor Bekasi, saya orang Bekasi. Ya alhamdulillah pada saat itu ya dia siap, kemudian modal juga sudah ada gitu kan. Langsung aja gitu ya guys. Saya ketemu dengan orang tuanya. Alhamdulillah bisa setia sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada gak sih Pak tips rahasia gitu, tips and trick gitu, bakal bisa lulus PNS? Apakah harus puasa dulu gitu ya, berapa hari, sholawat 1000 kali gitu ya? Gimana nih Pak, ada gak? Ya memang sempat juga saya tanya ke teman itu kan bagaimana caranya, karena memang karena memang 2018 karena saya juga sudah tidak lulus gitu kan, kemudian di 2019 itu beban saya lebih berat karena ini udah di penghujung akhir usia saya kalau bisa terima CPNS gitu ya. Ya akhirnya saya tanya-tanya ke teman, ya ada juga yang menyarankan ya minimal 1 hari surat al-ikhlas itu 1000. Bapak lakukan itu? Aduh. Nggak sanggup saya, nggak sanggup. Setengah aja ya Pak. Akhirnya ya saya yang rasional saja seperti 2018. Kalau di 2018 itu pada saat itu belum ada spoiler ya. Spoiler itu kayak semacam bocoran-bocoran ya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, belum ada di 2018 karena memang 2018 itu awal penerimaan CPNS yang memang secara online ya. Tidak harus tatap muka datang ke kementerian tertentu untuk daftar membawa berkas, tidak, tapi hanya cukup scan dokumen kemudian daftar gitu. Nah kemudian ya pada saat itu karena memang di 2019 itu saya punya pengalaman di 2018 yang gagal karena harus membeli modul-modul yang mungkin nggak ada, ya belum nggak ada kaitannya ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Nah di 2019 saya ubah caranya. Yang pertama tentunya doa paling penting ya, dan termasuk disebutnya di puasa. Termasuk puasa juga, tapi puasanya bukan puasa yang untuk itu, bukan ya, puasa Senin Kamis biasa gitu kan. Ya. Puasa niat karena Allah, dan memang itu kita niatkan agar kita
membuang dosa-dosa. Tujuannya apa? Apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, puasa tetap itu untuk memfokuskan diri dan untuk biar kita lebih serius dalam belajar ya. Dalam itu. Nah, yang ketiga memang ada ada spoiler ya. Kayak saya searching YouTube yang memang memberikan bocoran-bocoran channel-channel YouTube ya. Untuk bocoran-bocoran untuk soal-soal CPNS ya. Ada beberapa akun YouTube ya yang bisa diakses, yaitu mungkin kalau sekarang lebih banyak lagi, tahun 2021 sekarang bisa lebih banyak lagi. Itu dan saya pelajari itu yang pertama. Yang kedua, saya masuk ke situs-situs yang memang secara khusus memberikan kita soal-soal latihan. Jadi ada salah satu situs yang memang memberikan kita soal-soal latihan. Itu kira-kira apa saja itu yang akan dipertanyakan dalam CPNS itu. Ya, saya itu ikuti itu, kemudian mereka memberikan ada paket A, paket B, sampai ada beberapa paket. Kita latihan hampir tiap malam. Kita nonton YouTube hampir tiap malam gitu kan. Ya, tujuannya untuk istilahnya biar kita fokus untuk pertanyaan itu. Biar terlatih. Berdoa juga, berusaha juga, kita minta doa. Jangan lupa, jangan cuman berdoa sendiri, tapi kita minta doa kepada orang lain, para teman kita, keluarga kita, terlebih lagi kepada orang tua. Nah, untuk terakhir nih, ada apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Banata-Banati kita? Oh iya, untuk Banata-Banati yang tetap setia dan eksis dan stay tune terus di podcastnya Netitas ya. Yang pertama, kalau kalian memang sudah siap untuk menjadi guru, siapkan diri kalian sekarang. Jadikan diri kalian tetap menjadi murid yang teladan, kemudian tetap rajin belajar, kemudian tetap juga giat bekerja membantu orang tua di rumah gitu kan. Karena ridallah fi ridal walidain wa sunnatullah fi sunnati walidain. Kalian mau menjadi apapun kalau tanpa ridho dari orang tua nggak akan bisa. Jadi tetap ridho orang tua penting, kalian belajar juga penting, dan terutama itu juga patuh dan taat pada nasihat guru. Nah, itu. Kemudian kalian bisa memenuhi kualifikasi jadi guru, guru matematika, masuk ke kuliah yang pendidikan matematika, pokoknya linear, profesional, dan siap untuk menjadi guru yang tangguh, yang berkualitas di masa yang akan datang. Gitu. Terima kasih untuk Pak Syagia dan terima kasih juga untuk penonton setia kita, Baneta-Banati. Dan jangan lupa jangan nonton terus aja nih ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau kalian ada saran-saran atau ide apapun. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.